Saya sampaikan, saya tidak takut dikeluarkan dari organisasi apapun ketika saya membela kebenaran. Saya justru takut manakala saya takut jadi ketua NU, tapi manakala para kiai-kiai dihina, dilecehkan, direndahkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya takut menjadi ketua NU manakala kita melihat sejarah bangsa dibelokkan, saya diam saja. Saya takut menjadi ketua NU ketika melihat sejarah-sejarah bangsa dibelokkan, sejarah-sejarah NU dibelokkan, tapi kita diam saja. Saat ini para kiai, mohon maaf, kondisi negara sedang dalam keadaan tidak baik saja. Rasa nasionalisme masyarakat generasi muda sedikit sudah terkikis. Buktinya Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atya amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ingkang tansah kawula hormati, Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Tegal, baik dari Kasepuan, pengurus harian beserta lembaga-lembaganya, pengurus pimpinan cabang Perjuangan Wali Songo Indonesia Kecamatan Lebak Siu yang baru saja dilantik, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang berbahagia. Wonten kesempatan dalu punika monggo sesarengan kita tansah njaken raos puji dalam puja syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita, baik nikmat sehat lan nikmat sempat. Kanthi menikmat punika kula panjenengan sami saged rawuh wonten papan mriki menyaksikan secara langsung prosesi yang sangat bersejarah dan yang sangat sakral, yaitu prosesi pelantikan para pejuang-pejuang Wali Songo Indonesia cabang Lebak Siu dalam keadaan sehat walafiat, boten wonten setunggal punapa. Sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun lan ingkang kita tenggi-tenggi syafaatipun, khususipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Para kiai ingkang tansah kawula hormati, saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Tegal, khususipun wonten ing Kecamatan Lebak Siu. Yang perlu saya pesankan kepada para pengurus, yang pertama, panjenengan harus meluruskan niat panjenengan. Kadang-kadang pengurus ning tengah dalan podo ceker-cekeran mergo niate sing salah. Sebab napa nek wis niate salah dalam perjalanannya pun nanti akan salah. Siji ikhlas, lorone niat kudu ditata.
Ojo ngasih dari pengurus kok punya niat, punya kerentek ning ati, aku ki kok entuke apa dadi pengurus. Hilangkan rasa seperti itu, tapi ada jenengan harus tanamkan apa yang bisa aku berikan untuk organisasi, bukan aku dapat apa dari organisasi. Insya Allah nek panjenengan kok memberikan sesuatu untuk organisasi, apalagi ini adalah organisasinya Wali Songo, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih kepada panjenengan. Yang kedua, panjenengan jangan sampai punya niat untuk mencari nama besar di organisasi. Ini penting. Sebab nek jenengan punya niat, aku tak melu PWI wae, ken aku namaku jadi gede, namaku besar. Ampun ngatos punya niat lan kerentek katen itu. Tapi hidupkanlah. Jangan punya niat juga mencari kehidupan di organisasi. Hidupkanlah organisasi. Nek panjenengan menghidupkan organisasi, insya Allah panjenengan akan diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Niku penting. Organisasi PWI niku ibaratipun niku kereta. Kereta niku punya rel, punya masinis, punya stasiun. Kapan berhenti dan kapan berangkatnya pun sudah jelas. Jadi PWI niku ibaratipun koyok kereta api. Mandeke kapan, masinisnya ya jelas, eneng, kapan berangkat, kapan berhenti. Kereta api itu boten saged di stop yang tengah jalan. Beda kali taksi. Taksi itu diajak kali penumpangnya dimbek di tengah jalan gelem. Diajak muter-muter gelem. Sing penting dibayar. Ning boten ngoten nek PWI. Arep dibayar arep ngopo boten saged dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ini harus dilihat kudu ditotok. Nek boten ditotok sepindah malih mengke malah jadi banyak sekarang di berbagai daerah ada yang ceker-cekeran, rebutan posisi, rebutan macam-macam. Sebab niate sing salah dari awal. Oleh karena itu saya berpesan kepada pengurus-pengurus benar-benar luruskan niat panjenengan. Insya Allah kalau niatnya Bismillah, niati ibadah, Allah akan memberikan yang terbaik buat panjenengan kelak di akhirat. Saya selalu sampaikan seperti itu. Ketika saya melakukan pembinaan kepada kader-kader Nahdlatul Ulama, dimanapun saya sampaikan seperti itu. Organisasi kita ini organisasi yang baru, tetapi luar biasa. Respon masyarakat kepada PWI luar biasa. Harapan masyarakat pada PWI juga luar biasa. Oleh karena itu jangan dikecewakan masyarakat yang sudah mempunyai kepercayaan kepada PWI. Saya termasuk orang yang pertama kali melarang di Wonogiri mengundang habaib. Saya di struktural NU, tadi sudah disampaikan oleh Mas Cijo. Saya di NU sudah 4 periode ini. Kemarin Desember konferensi saya secara aklamasi menang. Kemudian saya juga di PWNU sebagai wakil ketua Tanfidiyah. Tapi karena saya diminta untuk mengurusi PWI Jawa Tengah dan Pusat, maka saya mengundurkan diri dari wakil ketua Tanfidiyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Ketika saya menyampaikan instruksi kepada masyarakat Wonogiri bahwa kami mohon kepada masyarakat Wonogiri untuk tidak mengundang Habib pada acara-acara resmi organisasi, apa respon mereka?
dari luar wilayah. Kemudian banyak yang bertanya, Pak Barokai, ketua Tanfidiyah PCN ku kok ngomongnya wani men, apa rawat dinek dipecat kok NU? Saya sampaikan, saya tidak takut dikeluarkan dari organisasi apapun ketika saya membela kebenaran. Saya justru takut manakala saya takut jadi ketua NU, tapi manakala para kiai-kiai dihina, dilecehkan, direndahkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya takut menjadi ketua NU manakala kita melihat sejarah bangsa dibelokkan, saya diam saja. Saya takut menjadi ketua NU ketika melihat sejarah-sejarah bangsa dibelokkan, sejarah-sejarah NU dibelokkan, tapi kita diam saja. Saat ini para kiai, mohon maaf, kondisi negara sedang dalam keadaan tidak baik saja. Rasa nasionalisme masyarakat generasi muda sedikit sudah terkikis. Buktinya ketika ada pertemuan NKRI harga mati. Tetapi faktanya ketika sejarah bangsa dibelokkan, para pemimpin bangsa kita direndahkan, para apapun yang terjadi di negeri kita, bahwa kemerdekaan diklaim oleh mereka, hasil perjuangan mereka, tapi tak ada yang berani berteriak. Ini artinya rasa nasionalisme hanya slogan-slogan di mulut saja. Tetapi PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia berani tampil di depan dalam rangka untuk mengatakan yang sebenarnya. Ini yang luar biasa. Karena niat berhikmah, mengabdi kepada organisasi, buat dikai dipecat atau wedi, sebab mengabdi. Beda nek masuk organisasi sing digoleki posisi, wedi nek kena sanksi, wedi nek dipecat, wedi dengan yang dinonaktifkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berpesan sekali lagi kepada seluruh pengurus, tetap terus berjuang bersama para kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara. Mari kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau PWI hari ini tidak tampil, bagaimana nasib bangsa kita 10-20 tahun yang akan datang? Pasti akan porak-poranda. Sejarah, Pak, sejarah sudah mulai dibelokkan. Jangan dianggap enteng sejarah bangsa. Ketika sejarah dibelokkan, maka ke depan para anak-anak muda kita akan lupa akan sejarah. Ini bahaya. Ketika sejarah sudah dilupakan, maka disitulah kehancuran negara dan bangsa kita. Maka jangan didiamkan ketika ada orang mengatakan bendera merah putih adalah hasil dari kelompok-kelompok Balawi, kemudian negara kita tanpa ada orang-orang Yaman tidak akan merdeka. Ini bahaya sekali. Seakan-akan bahwa Indonesia ini hasil perjuangan orang-orang Yaman, padahal ini adalah hasil perjuangan para leluhur kita yang tentunya telah berkorban jiwa, raga, dan nyawa untuk bangsa dan negara Indonesia. Jenengan mungkin saat ini banyak yang mencaci maki, biasa Pak, jangan usah minder. Yang penting Allah akan mencatat kebaikan panjenengan. Yang penting kita selalu berbuat baik untuk masyarakat. Lakukan edukasi pada masyarakat, sadarkan pada masyarakat. Saya sampaikan, jangan mengundang Habib, undanglah kiai-kiai lokal sajalah. Kiai lokal ilmunya sangatnya jelas, keilmuannya juga jelas. Saya kira kiai-kiai lokal ini keilmuannya tidak kalah dengan para mereka yang selalu mengaku dirinya adalah dzurriyyah Rasul, yang mengaku dirinya adalah di dalamnya ada darah Rasulullah Muhammad SAW, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ketika saya menyampaikan itu, pertama melarang Habib membawa rombongan dari daerah Ponorogo, Pak. Ada
sekitar 100 datang ke rumah saya. Ini wilayah Wonogiri. Saya mau buat pengumuman instruksi apa? Ini wilayah saya. Anda dari luar wilayah nggak boleh mencampuri urusan Kabupaten Wonogiri. Silakan kayak para jenengan mau membuat kekacauan Anda, urusannya akan lebih panjang. Saya sampaikan. Boten usah takut Pak masuk PWI, boten usah wedi karena PWI sudah dipercatat dalam lembaran negara sebagai organisasi yang sah, sebagai organisasi yang diakui oleh negara. Bahkan sesepuh kita adalah Pak Dudung, kemudian Pak Jenderal Wahid, semua adalah pejabat-pejabat negara. Dan saya di Kabupaten Wonogiri kemarin saya selaku Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian karena saya diminta untuk menjadi ketua wilayah, saya mengajukan kepada Pak Bupati agar saya masuk dalam staf ahli agar kerjaan saya ngurusi organisasi bisa fokus. Malah kemarin saya dikasih tambahan sebagai PLT asisten sekda bidang pembangunan dan ekonomi. Ya kami syukuri. Makanya jangan berpikir aku itu eopok organisasi. Insya Allah nek jenengan niat ngopeni organisasi, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat panjenengan. Orang usah ngarep-ngarep organisasi, Allah akan memberikan jalan lain, akan memberikan rezeki panjenengan dari jalan yang lain. Insya Allah Pak. Saya sering meninggalkan keluarga karena ngopeni organisasi, ngopeni PWI, podo wae ngopeni negara karo ngopeni agama. Insya Allah apapun yang panjenengan lakukan untuk PWI akan bermanfaat buat anak cucu kita, buat bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pramila mboten usah khawatir, mboten usah